Perkenalkan, nama saya Roslan Aini dengan NIM 210703. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan PAUD yang anak yang kurang kefokusan. Dengan mata kuliah Kapasitas Dasar PAUD, dosen pengampu Ibu Chandra Asih Windarsih, SH, LPD. Yang pertama yaitu permasalahan PAUD. Jika saya ada salah satu anak yang memang anaknya itu sulit untuk berkonsentrasi atau fokus, tidak hanya saat belajar, bahkan saat bermain pun dan diajak berbicara dia sulit untuk fokus. Saya pernah melewati rumahnya dan anak itu sedang bermain bersama temannya, tetapi bermain itu tidak bermain seperti bermain APE, bermain mainan yang lainnya, tapi dia itu bermain handphone. Saya berkemungkinan salah satu sebabnya itu anak keseringan bermainnya itu diberi handphone dan jarang berkomunikasi dengan orang tua ataupun masyarakatnya. Mengapa sering dikasih bermain handphone? Karena anak ini itu diasuh oleh neneknya dan neneknya ketika sedang melakukan sesuatu diberi handphonenya. Nah, apa saja problem solvingnya? Yang pertama yaitu buat jadwal yang jelas. Buat jadwal yang jelas yaitu agar anak melatih kefokusannya bahwa dia itu sudah mempunyai jadwal dengan didampingi oleh kita. Yang kedua, tidak memberi banyak tugas dalam satu waktu. Mengapa? Karena jika anak yang sudah fokus diberikan beberapa tugas dalam satu waktu, otomatis anak tersebut tidak akan fokus. Jadi jika satu anak diberikan satu waktu satu tugas, anak bisa lebih fokus dengan kita perhatikan. Misalnya dikasih tugas membuat puzzle, menyusun puzzle, nah kita dampingi dengan juga ciptakan suasana belajar yang anak sukai agar lebih fokus lagi. Karena biasanya jika anak sudah bosan, anak sudah tidak fokus lagi. Dan biasanya jika anak belajar dengan suasana belajar yang dia sukai, dia bisa lebih fokus lagi. Selanjutnya, di sini menjelaskan tentang beberapa problem solving yang tadi saya jelaskan. Treatment yang saya ambil yaitu mengajak permainan yang masa konsentrasi, seperti yang tadi saya jelaskan yaitu menyusun puzzle. Dengan menyusun puzzle, anak tersebut bisa lebih berkonsentrasi. Nah, anak bisa lebih berkonsentrasi, anak bisa melatih kreativitasnya bagaimana cara menyusun hal tersebut. Yang kedua yaitu meluangkan waktu berdua untuk mengajak berkomunikasi untuk fokus mendengarkan. Nah, untuk fokus mendengarkan, jadi di situ waktu berdua untuk mengajak berkomunikasi untuk fokus mendengarkan. Nah, di situ kita cepat-cepat berkomunikasi. Misalnya, saya waktu itu pernah bertanya pada anaknya, kamu bagaimana di rumah? Apakah masih sering bermain handphone atau tidak? Jadi si anak masih susah untuk mengeluarkan suaranya, tetapi kita latih lagi dengan ayo jawab pertanyaan bunda, mana suaranya keluarkan, sampai si anak itu mengeluarkan suaranya dan fokus mendengarkan apa yang kita ucapkan. Di sini saya sudah membaca 3 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal isi dengan isi yaitu konsentrasi menurut Sugianto adalah pemusatan pikiran pada suatu hal dengan cara menyampaikan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan. Indiana 2010. Menurut Prasasti dan Iwono, konsentrasi merupakan pemusatan perhatian dalam jangka waktu lama. Febrianti, Syafar, dan Rukia 2019. Konsentrasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan pemusatan perhatian dalam jangka waktu lama untuk menyelesaikan tugas tanpa merasa terganggu oleh stimulus dari luar maupun dari dalam individu. Pendapat lain menegaskan bahwa konsentrasi belajar adalah fokus perhatian dan kesadaran penuh dari siswa terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Erwiza, Kartiko, dan Jimmy 2019. Nah, yang kedua yaitu menurut jurnal Unimed. Gangguan konsentrasi berhubungan dengan kemampuan anak untuk memperhatikan segala sesuatu dan akan mudah teralihkan perhatiannya. Kemampuan konsentrasi anak dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Anak yang terganggu konsentrasinya dalam melakukan sesuatu, ia akan mengalami kesulitan untuk memfokuskan konsentrasinya, perhatiannya dalam menyelesaikan instruksi kehilangan barang-barang dalam memperhatikan dan tidak memperhatikan arahan dari orang tua dan gurunya. Anak tampak melamun dan ikhlas gelisah. Yang terakhir yaitu jurnal Chris. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan konsentrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu eksternal, psikologi, dan faktor internal. Sehingga hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang sulit berkonsentrasi antara lain mencari tahu sebab penyebab kesulitan anak yang sulit berkonsentrasi, mencari strategi yang sesuai dengan aktivitas yang dapat melatih konsentrasi anak melalui aktivitas berolahraga dan seni khususnya. Nah, kesimpulannya, anak usia dini yang memiliki kekurangan terus bisa terjadi karena beberapa masalah. Itu salah satunya dengan handphone dan juga kesalahan berhubungan dengan dia tidak dilarang oleh orang tuanya, dibiarkan agar dia
anteng gitu bermain handphone. Dan sebab dari kekurangan fokus itu dengan sinar radiasi yang berakibat ke dalam tubuh anaknya. Ini cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.